Welcome to my guys. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan memperlihatkan Xiaoyu. Xiaoyu mengatakan segalanya telah berubah sejak dirinya meninggalkan istana naga gunung Tianyu. Xiaoyu memutuskan untuk menentukan nasibnya sendiri dengan pergi ke barat. Xiaoyu sering mengeluh tentang sulitnya perjalanan. Namun, saat ini Guru Tang, Wukong, Wujing, Cupatkai semuanya telah menjadi saudara. Tentu saja dia juga termasuk Bailang. Xiaoyu siap jika harus berubah menjadi energi aneh itu dan mungkin tidak akan bisa bertemu mereka lagi. Dan selama-lamanya Xiaoyu akan terpisah. Guru Tang mengatakan bahwa Xiaoyu terlihat gugup. Xiaoyu mengatakan jika dirinya berubah menjadi api abadi, apakah dirinya akan bisa kembali menjadi dirinya sebelumnya? Guru Tang mengatakan tentang api abadi itu di luar pengetahuannya dan Guru Tang tidak bisa menjawabnya. Guru Tang juga mengatakan agar Xiaoyu pergi ke arah kawah altar kuno itu jika ingin mengetahuinya. Namun jika Xiaoyu ragu, maka kembalilah, kami akan menemanimu. Tapi Guru Tang bisa mengatakannya dengan pasti, tak peduli apapun masa lalunya. Sekarang, Xiaoyu telah reinkarnasi menjadi seorang naga. Xiaoyu berhak untuk memilih. Tidak ada yang bisa memaksa. Tidak perlu menganggap terlalu serius tentang menyelamatkan dunia. Dan Cupatkai mengatakan bahwa dirinya siap. Cupatkai juga mengatakan bahwa dia sangat menyukai masakan Xiaoyu. Cupatkai juga siap menemani Xiaoyu sampai akhir. Wujing menambahkan yang dimaksud dengan Guru Tang adalah jika ingin mengaktifkan api abadi, maka lakukanlah. Tapi jika kau ragu, itu tidak perlu kau lakukan. Apakah kau paham? Prajurit batu di sini sangat senang karena selama ini dia bisa ikut bersama rombongan Tang Sanzang. Bailang mengatakan pada Xiaoyu, jangan takut dan tak usah khawatir. Tidak peduli apapun pilihanmu, kami akan selalu bersamamu. Tap, anjay, so sweet. Xiaoyu langsung menggenggam tangan Bailang. Xiaoyu juga mengatakan, Bailang, Guru, Cupatkai, Wujing, terima kasih atas semuanya. Aku akan pergi. Dan Xiaoyu pun langsung berlari. Dalam perjalanan berlari, Xiaoyu mengatakan bahwa altar api suci ada di tengah. Itu masih jauh. Tiba-tiba ada bayangan hitam yang mengikuti Xiaoyu dan itu adalah Kaisar Gelap. Kaisar mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Xiaoyu masuk ke altar kuno. Xiaoyu yang terkejut mengatakan untuk jangan menghalanginya. Kaisar juga langsung menyiapkan pedang iblis surganya. Dan plak! Tiba-tiba Bailang datang meloncat mendorong Kaisar. Bailang juga mengatakan agar jangan coba-coba untuk menyentuhnya. Dan Bailang menyuruh Xiaoyu agar cepat lari. Guru Tang mengatakan kepada Xiaoyu agar terus berlari, sedangkan dia akan membereskan musuh yang menyerangnya. Di sini terlihat siluman ular juga mau mengincar Xiaoyu. Tapi di sini Cupatkai datang untuk menyelamatkan Xiaoyu. Cupatkai juga mengatakan jika ingin menyentuh Xiaoyu agar melewati dirinya terlebih dahulu. Dan Zuying dari kerajaan Bixi yang biasa kita panggil Bixi aja ya. Bixi juga berlari mengejar Xiaoyu, tapi ada Susu yang menghadangnya. Bixi mengatakan jika menghalanginya berarti akan mencari mati. Dan Bixi menyuruh Susu untuk pergi dari hadapannya. Susu mengatakan menyerang negeri duyung dan bergabung dengan Dewa Gelap sungguh kau tidak tahu malu. Dan Susu akan segera memberikan pelajaran untuk Bixi. Dan cepret! Bixi terkena serangan dari Susu hingga bahunya pun terkena pisau dari Susu. Sedangkan Xiaoyu di sini yang sedang berlari, dia berpikir bahwa mereka membuka jalan untuknya dan dirinya harus bisa sampai ke altar kuno. Xiaoyu pun terus berusaha berlari hingga akhirnya Xiaoyu telah memasuki altar kuno. Xiaoyu merasakan bahwa dirinya terasa semakin panas dan tanahnya juga mulai terbakar. Tiba-tiba muncul pilar api dan itu menembus langit. Sedangkan Bailang dan Guru Tang di sini sedang menghadapi Kaisar Gelap. Kaisar Gelap mengatakan bahwa api sucinya telah menyala. Cupatkai mengatakan apakah Xiaoyu berhasil? Guru Tang mengatakan bahwa api itu terlalu kecil, belum sebesar yang kita lihat waktu itu. Sedangkan Baishi mengatakan bahwa lubang kawah di tengah semakin berkobar. Dan Xiaoyu kini telah sampai. Xiaoyu juga mengatakan bahwa tak ada lagi jalan di depan. Jadi
ini adalah api suci abadi. Xiaoyu pun tidak meragukannya lagi, dan Xiaoyu akan melompat. Dan ada suara dari dalam api itu memanggil-manggil Xiaoyu untuk masuk. Entah Xiaoyu akan hidup atau mati, Xiaoyu akan datang ke dalam api itu. Dan push. Saat masuk ke dalam api, Xiaoyu melihat banyak kenangan saat Tang Sanzang berhasil mengambil api suci. Di sini, Guru Tang mengatakan akhirnya kita sampai. Guru Tang mengatakan apinya terlalu kuat. Di sini ada batasnya. Jika terus mendekat, aku takut kita akan terbakar sampai mati. Bahkan sepanjang zaman, dewa pun tidak mampu mendekat. Para dewa itu tidak mungkin berani. Jika tidak, mereka pasti sudah terlebih dahulu. Para dewa itu pengecut. Inilah tujuan perjalanan Tang Sanzang. Walaupun jika itu adalah ujian api suci abadi. Dan Guru Tang berjalan masuk ke dalam api itu. Wukong yang melihat gurunya masuk, Guru Tang mengatakan bahwa jangan mengikutinya. Api suci abadi merupakan kekuatan hukum yin dan yang. Dengan kekuatan tiada tara. Tapi Tang Sanzang, dia sudah menyelesaikan tugas yang bahkan tidak bisa dilakukan para dewa tanpa menghindari apapun. Dia masuk ke kobaran api itu namun tidak terluka sedikit pun. Tang Sanzang berhasil mengambil api abadi itu. Tang Sanzang mengatakan, api suci abadi, ini aku Tang Sanzang. Ikutlah denganku dan tenanglah. Ini adalah api tempat kelahiran Xiaoyu. Bercerita tadi adalah masa lalu dari Xiaoyu. Xiaoyu bisa melihat ini dan paham. Tapi Xiaoyu berpikir bagaimana dengan masa depannya. Tanpa diduga memang benar inilah asalnya. Tapi Xiaoyu takut untuk kembali ke asalnya sendiri. Dan Xiaoyu akan kembali menjadi kobaran api. Dari dalam api mengatakan Nona Xiaoyu telah kembali. Dan terlihat di sini Yuan Shi Tianxun sedang bertarung dengan 3 bintang gelap. 3 bintang gelap itu habis ditampolin sama Yuan Shi Tianxun. Kerak. Hingga akhirnya mereka semua terluka parah. Yuan Shi mengatakan bahwa bayangan gelap sungguh mengecewakan. Yuan Shi setelah tertidur selama puluhan juta tahun dan bayangan gelap juga yang membangkitkannya. Padahal Yuan Shi yang telah membangkitkan kekuatan terpendam bayangan gelap semua. Dengan kesal Yuan Shi mengatakan, aku memberikan kekuatan pada kalian. Beraninya kalian melawanku, melawan pencipta kalian sendiri. Kalian memang bodoh. Hal itu tidak bisa dihindari. Tentang arti hidupnya hanya Kaisar Gelap yang mengerti. Yuan Shi sama sekali tidak mengerti. Bintang Kuang-Kuan mengatakan bahwa Tianxun memberinya kemampuan seperti ayah kandungnya. Tapi Kaisar Gelap adalah kekasihnya. Untuk melawan Yuan Shi, bayangan gelap juga pasti takut. Karena bahkan sangat kuat. Dewa bayangan gelap akan tetap memiliki hasratnya sendiri. Maka dewa gelap pasti memberontak. Yuan Shi mengatakan Ling Bao dan dirinya adalah dewa yang berbeda dan menciptakan jenis ciptaan yang berbeda. Tapi para dewa bayangan gelap adalah ciptaannya yang menjadi produk gagal. Dan Yuan Shi akan membunuh semua dewa bayangan gelap. Dan terlihat di sini api abadinya sudah memancarkan kobaran yang sangat besar sehingga menembus ke langit. Bailang mengatakan bahwa Xiaoyu telah memasuki altar api suci. Apakah kobaran api itu merupakan hal yang bagus? Guru Tang mengatakan saat api yang sesungguhnya muncul, itu akan memenuhi seluruh kawah. Jadi lebih baik kita tunggu saja. Guru Tang juga mengatakan untuk percaya pada upaya Xiaoyu. Karena saat ini dia sedang pada kondisi rentan. Tugas kita sekarang mempertahankan dan mencegah siapapun yang lewat. Dan Bailang mengatakan bahwa dia tidak akan melepaskan siapapun yang datang untuk menyakiti Xiaoyu. Dan datanglah Kaisar dengan disekelilingi pedang gelap surga. Kaisar mengatakan bahwa kalian semua memang bodoh, merasa adil dan paling benar. Padahal kalian semua melakukan hal yang buruk. Kaisar juga mengatakan bahwa saat ini Xiaoyu sedang proses membuka jalan. Ini persis seperti yang diinginkan oleh Yuan Shi Tianxun. Jika dia datang saat ini, mampukah kalian mencegahnya? Dia pasti akan langsung menyerap habis Xiaoyu, lalu menghancurkan seluruh dunia ini. Dan Kaisar tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan si Shinji chapter 166 di sini pun bersambung. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya.
Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin Cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye bye.